Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala al-musannif at-targhibu fi zawjati salihati wa fi tazawwuji dzatid din. Qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amar ata'ahu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kita lanjut pelajaran kita masih di kitab Targhib wa Tarhib, masih di kitabun nikah, bab tentang pernikahan. At-targhibu fi zawji salihati utawi kiku nemenake ing dalem bojo wadon kang salihah, menikahi perempuan-perempuan salihah. Wa fi tazawuji lan ing dalem rabi wadon dzatiddin kang anduweni agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, istawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe napa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ad-dunya utawi dunya iku mata'un kesenangan. Dunya itu tempat kesenangan, tempat kebahagiaan. Urip ning alam dunya ora seneng rugi. Urip ning alam dunya kudu seneng Bu. Hidup di dunia harus bahagia, jangan sampai sengsara, jangan sampai nestapa, tetangisan awan sore, praguna. Pokoknya urip ning alam dunia kudu sing seneng. Wa khairu mataiha lan utawi luwih bagus-bagus kesenengan ning urip alam dunia iku al-mar'atus salihatu duwe bojo wadon kang salihah. Luwih apik luwih becik ke wong lanang urip seneng ning alam dunia, atine tetep bahagia, keluargane semangat kerjane nek duwe wadon salihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastafada orang ngalap faidah sapa al mukminu wong lanang ba'da taqwallahi ing dalam sawise takwa Allah, ketika seorang mukmin telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya seorang laki-laki awit cilik awit enom we duweni takwa marang Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, netepna syariat Gusti Allah. Sawise kowe enggak ada kebaikan bagi seorang laki-laki kecuali khairan lagu min zaujatin sholihatin.
iku luwih bagus kedue mukmin min zaujatin ketimbang bojo wadon sholihatin kang sholihah. Awit cilik netepi rukun Islam, duwe iman marang pangeran, soleh, taat, baik budi pekertinya, bojo nakal, belai Bu. Duwe bojo, punya istri, seneng selingkuh, kiamat dunia Bu. Kaya wong mayat hidup segan mati tak mau, soro banget. Maka sebaik-baiknya seorang laki-laki yang sudah memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sakwise kuwi duwe bojo sing sholihah. Piye cirine wong wadon sing sholihah? In amara lamun diperintah, in amara lamun perintah sapa mukmin wong lanang suami ha ing zaujah sholihah. Ketika suami ngongkon atau ahu mangkan nurut sapa wadon mau hu ing bojo lanang. Nek dikongkon ke nurut, in amara atahu lamun merentah wong lanang mangka wadon mau bojone ki nurut. Makanya Bu, bahwa memang jelas tidak ada kewajiban seorang istri itu masakan suami, nggak ada kewajibannya. Ngumbai pakaiannya wong lanang bukan kewajiban. Nyapu omah, bersih-bersih kudu kewajiban. Tapi berhubung seorang suami itu tugasnya adalah satu, pemimpin, dua, memberikan nafkah, mencari, bekerja, dan lain sebagainya, maka untuk meringankan tugas seorang suami ngongkon ning bojone, Bu, masak. Memang nggak ada kewajiban, tapi ini bojo ngongkon amaroha atau ahu. Ngongkon kudu nurut. Ya, masak, bergedel, semacam-macam. Umai kotor, dang sapunen, ya disapu, dipel. Nurut. Wa inna dhara lan lamun ningali sapa mukmin seorang suami ilaiha marang zaujah syarat mangkambungake sapa zaujah hu ing mukmin. Ketika dilihat itu menyenangkan. Seorang istri kalau dilihat suaminya itu berseri-seri, penuh dengan keceriaan, semangat wong lanang. Tapi deleng besengut, raine ditekuk, kiamat Bu. Tidak menyenangkan. Wa in aqsama lan lamun nyumpai sapa mukmin seorang suami alaiha ing atase zaujah abarrat mangka bagusi sapa zaujah hu ing
mukmin. Wa in ghaba lan lamun lunga sapa mukmin, seorang suami anha saking zaujah, meninggalkan, pergi, nasahatku mangka becik gawe becik hu ing mukmin fi nafsiha ing dalam awake zaujah, ditinggal lunga njogo awake, ora selingkuh. Itu bagian dari tugas seorang istri ketika berjauhan dengan suami, maka satu di antara kewajibannya adalah menjaga kehormatan rumah tangga. Di antara menjaga kehormatannya rumah tangga, satu jaga awake pribadinya. Orang rumangsa bojone ado, pae sing ayu, cari perhatian laki-laki lain, niku mboten. Ora masang-masang, niku mboten. Wa malihi lan jaga hartane bojo. Suami ene kontrak kerjaan di luar kota beberapa bulan, ditinggali duit 100 juta, malah pergi umroh, ditinggal umroh, ora poyan maning, niku mboten saya. Najan bentuk ke niku ibadah, mboten angsal Bu. Walaupun bentuknya itu ibadah, lunga ning Mekah, ning Madinah, niku mboten angsal. Kecuali oleh izin. Untuk jaga hartane kok malah dibuang-buang kayak gitu. Tapi kan nyata ibadah. Najan nyata ibadah, Bu. Tapi kalau itu harta seorang suami yang dititipkan kepada sang istri, kun jaga hartane, tidak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu, nikahilah perempuan itu ala akhda khisolin, ingatase salah sewijine piro-piro tingkah. Nikahilah perempuan itu karena beberapa persoalan. Lijama liha satu ayune, de bojo ayu semangat Bu, ya, dua bojo ayu semangat. Cuman ayu ke relatif, singarane ayu ke relatif. Cantik menurutku belum tentu cantik menurut yang lain. Karena kalau kecantikan itu sesuai paras seseorang, lewat fakta, tidak lewat rasa, maka orang-orang kulit hitam itu nggak ada yang mau, Bu. Ya, orang-orang Afrika segala macam itu nggak ada yang mau. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasa itu tempat untuk jatuh cinta. Rasa itu tempat untuk jatuh cinta. Sedangkan rasa manusia nggak sama. Makanya kecantikan itu relatif. Disit, saya punya mbah, terus pesan dengan anak putuku, waken bojo sing ayu. Nah, lesen apa? Ben semangat kerja. Ayu ora ayu ngopeni, mendingan sing ayu sisan. Ya itu fatwa ya, itu boleh-boleh saja. Karena
mengeluarkan fatwa yang semacam itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ini mohon maaf ya, mungkin ada suara musik terdengar ke sana karena depan rumah itu lagi hajatan. Yang kedua, wa maliha, karena bandane, harta itu bisa dicari, Bu. Ya, setelah bojo kawin bareng, berdua berusaha, insya Allah isok sugi. Tapi kalau tujuan utama seseorang menikah lima liha karena bandane, ora barokah urip. Wa khuluqiha, budi pekertine, Bu. Wa khuluqiha, budi pekertine. Wa fi riwayat lihasabiha, karena nasabnya. Wa diniha, lan agamane, fa'alaika maka netepna sapa sira bidzatiddin kelawan andeni agama wal khuluqi lan budi pekerti. Di antara pilihan-pilihan itu, sebaiknya seseorang itu menikah karena agama dan budi pekertinya, karena akhlake ayu, akhlake bagus, penyenengke ayu, akhlake bedeg, no. Suka ngumbar aurat, ya kurang bagus. Karena itu adalah pilihan. Andaikan seseorang itu memilih karena kecantikannya, suatu saat dia tua, riput, hilang rasa cintanya. Andaikan menikah itu karena hartanya, tiba bangkrut, cintanya pun hilang. Tapi kalau menikah karena wadiniha fa'alika bidzatiddin wa khuluqin, karena agama lan budi pekertine, akan terus semangat uripe. Sebab kalau tidak seperti itu, taribat yaminuka, mangka kebak kebu apa tangan tengene sira, tegese ora iso adus, tidak kober bebersih, jadi pembantu wong lanang melarat, bojo wong wadon ayu sugih, Bu ketiplak, Bu. Apa-apa kongkon, apa-apa nyuruh, Mas beliin ini, Mas bikinin ini, Mas ambilkan itu, Mas. Elek melarat, bojo ayu sugih, dadi pembantu, Bu. Taribat yaminuka, ora kok beradus, ora kok bebersih, nggak sempet, ya, nggak sempet mandi, kerja terus awan bengi. Itu maksudnya taribat yaminuka. Tangan kanannya ora kober nyambut gawe. Tangan kanan kan lambang kebaikan, Bu. Ya kan? Ora kober. Maka pilihan yang paling tepat adalah agama dan akhlaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan li'izziha, sapa wonge bojo imra'atan ing wong wadon, barang siapa yang menikahi perempuan li'izziha karena kemuliaannya. Ada seorang perempuan itu mulia, lalu dinikahi. Tujuannya karena pengen melu-melu mulia.
Seorang santri dudu anake kiai, bojo anake kiai, bojo ening. Santri biasa, bojo ening. Ya. Niat tujuane supaya kegowo kemuliaane misalkan. Lam yazid mangka ora bakal nambahi sapa Allah Gusti Allah illa angin kejaba zillan. Ini kok zullan, zillan. Kalau tulisan yang kita penjenengan zullan, bunderi, zillan. Angin tambah ina. Angin tambah ina. Bu ketiplakan, Bu. Ngrumangsa dhewe awake dhewe dudu Gus, dudu anake kiai, bojo anake kiai, nikah anake kiai, ya nggo kongkonan, Bu. Mangkan ning lawane Gus, lawane ngono lho. Artinya sekufu. Kadang-kadang ningen nasabe luwih dhuwur we. Rada repot. Umpan ngongkon-ngongkon ora penak. Makomnya luwih dhuwur. Akhir-akhir ini saya juga sering dengerin YouTube-nya Gus Kausar. Podo muliane, podo. Tapi ternyata kan ning Jazil itu lebih dhuwur. Jadi ya rada piye ngono lho. Wa man tazawwaja lan sapa wonge tazawwaja nikah sapa man ha ing mar'ah bimaliha karena hartanya. Seseorang menikah karena hartanya. Lam yazid mangka ora bakal nambahi hu ing man sapa Allah Gusti Allah illa faqron angin kejaba fakir. Seorang laki-laki menikahi perempuan karena hartanya. Maka Allah ora bakalan nambah dunyane, malah dadi pekire. Dadi kerek. Wong melarat para tahu bisnis, mulai bisnis ora apal malah bangkrut. Kalau itu tujuan utamanya ya, saya ulangi, kalau itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya nikah karena sugiye misalkan. Lam yazidhullahu illa faqran, ora bakal nambahi Gusti Allah kejaba malah tambah fakir. Waman lan utawi sapa wong iku tasawwaja bojo sapa man ha ing mar'ah li hasabiha karena derajat sosiale. Anake bupati, anake pakades, anake lurah misalkan. Pokoknya derajat sosialnya itu lebih tinggi. Lam yazid mangka ora bakal nambahi go ing man sapa Allah Gusti Allah illa danan tatan. Kejaba malah tambah asor. Uripe malah tambah blangsak. Jadi jongos. Ya. Anaknya direktur. Kamu nikah sama anakku. Awas jangan sampai kau sakiti anakku. Sekali dia menangis, usir kamu. Angel Bu jagane Bu. Orang tambah mulia tapi tambah asor, tambah belangsak. Waman tazawwaja lan utawi sapa wonge tazawwaja bojo sapa man imratan ing wong wadon lam yazid. Mangka orang bakal tambah pihak kelawan mar'ah illa ayyaghudda
Angin yang tang reksa sapa man basarahu ing peningale man ketika seorang laki-laki menikahi perempuan tidak ada tujuan lain kecuali supaya bisa menjaga matanya basarahu ing peningale supaya menjaga mata supaya ora jalelatan lagi supaya matanya itu wis tentrem karena sudah bisa memandang seorang istri. Wayuhsina lan ngreksa farjahu ing farjine eman au yasila atawa tepung menyambung rahima ing sanak famili barokah maka berkahi maka paling berkah sapa Allah Gusti Allah. Lahu marang man ini harusnya ada fiha ini. Kurang ini tulisannya. Ning tulisannya kita benjenengan Bu. Barakallahu lahu. Terus apa Bu? Barakallahu lahu wa barakalaha fihi. Ning kitab saya. Ini harusnya barakallahu lahu fiha. Kurang ini. Kurang fiha. Barokah maka paling berkah sapa Allah Gusti Allah lagu marang man fiha ing dalam zaujah harusnya ada fihanya fiha ing dalam zaujah wa barakalan berkahi sapa Allah laha marang imra'ah fihi ing dalam man ing dalam mukmin seorang suami kurang. Ketika seorang suami itu menikah, seorang laki-laki itu menikahi perempuan yang mana tujuannya itu supaya matanya itu terjaga dari kemaksiatan dan bisa menjaga kemaluannya atau tujuan lain yaitu supaya menjaga tali silaturahim, jaga sanak famili. Seperti Sayyidina Ali menikahi Siti Fatimah, itu misanan mindo. Ya. Karena Sayyidina Ali itu menikahi anak sepupunya. Karena Fatimah binti Rasulullah adalah sepupunya Sayyidina Ali. Kan jaga sanak famili supaya keluarga itu tetap kental. Dunia ya orang mendindi Bu. Ya, hartanya tidak kemana-mana, masih dalam lingkup keluarga Bani itu. Bani Hasyim kan, masih di situ. Nah. Kalau tujuannya tetap supaya sanak famili itu terjaga, barokah maka berkahi sapa Allah Gusti Allah. Allah akan memberkahi bagi suami istri itu. Ya. Allah bakal memberkahi. Jadi tujuannya nikah minimal sing digoleti ben oli berkah we ibadah. Jaga pandangan mata we perintah Gusti Allah. Berarti ibadah, jaga kemaluan we ibadah. Tetap hubungan silaturahim itu ibadah karena semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika seseorang menikah atas landasan ibadah, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan. Nikah itu diniati, niat kanti ibadah. Nek niat ibadah lewat pintu nikah, sing anak ning jerone pernikahan mesti akeh keberkahane. Diuji kekurangan sesuatu, tabah, bersabar pada kondisi, karena tujuan nikah ibadah. Pasangan tidak cocok pada pilihan misalkan, itu kedua-duanya itu mampu untuk meredam. Wadon duweni sabare. Karena tujuan mereka itu nikah ibadah, bukan karena apa-apa. Jajal, andaikan seseorang itu menikah karena ibadah misalkan. Seorang suami pergi dari rumah untuk mencari nafkah, itu ibadah. Setiap keringatnya, tetesan keringatnya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak kepada istrinya, yaitu nafkah. Tuh. Seorang istri yang ditinggal di rumah itu bebersih, bebenah, ya, umbah-umbah. Karena niat ibadah, maka semua itu jadi ibadah. Dapat pahala. Karena telah melakukan kewajibannya. Sehingga terpenuhi hak-hak seorang suami. Pasangan, Bu, kuncinya cuma satu, Bu. Letak atau kunci kebahagiaan dalam rumah tangga cuma satu. Saling sibuk dengan kewajibannya masing-masing tanpa harus memperdulikan haknya. Kenapa? Karena setiap manusia atau setiap pasangan yang sibuk akan kewajibannya, maka dengan sendirinya mereka telah melakukan hak-hak bagi pasangannya, telah memberikan hak-hak pada pasangannya. Seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Ya. Apa kewajibannya? Seorang pemimpin itu ngayomi. Seorang suami itu memberikan perlindungan, nuntun dalan sing apik, sing bener, ya, membawa jalan kebaikan, memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan. Wong wadon gampang kok, Bu. Seorang istri itu mudah, semarah apapun toko naga, gelang kalungnya bandulnya sekilo ya wis luluh, Bu. Saiki lanange wasih. Bojone nesu nggak peka, Bu, orang ngerti. Tanggane gelangnya rentengan, sak sikut misalkan. Terus bojo wadon besengut, ya. Iren lah ya, iren. Lumrah wong wadon iren. Bukan bagaimana seorang istri itu tidak punya rasa iri terhadap tetangganya, tapi bagaimana seorang suami itu bisa membahagiakan istrinya, ngono lho. Itu harusnya. Uning omah ki kesel loh. Di rumah itu capek. Memberikan sedikit kesenangan berupa hadiah,
balik-balik bawa gelang, bawa cincin, bawa kalung, bawa giwang. Oh, servisnya memuaskan. Kan wadon. Wadon ge gampang wadon. Ora bakalan dibela-belain maning Taiwan. Lewat bojone ge wis bisa seperti itu. Ini apa mboten Bu? Ora bakalan mlayu ning Taiwan. Enggak, Pak. Anane marga maning Taiwan kan Boro-boro, Pak. aduh. Artinya begini, ketika seorang suami itu melakukan kewajibannya, maka secara otomatis dia itu telah memberikan hak kepada sang istrinya. Atau sebaliknya, ya, seorang istri itu sibuk dengan kewajibannya. Kewajiban istri itu apa? Taat kepada Allah lewat kepada suami. Ya sudah, dia itu sibuk dengan rasa taatnya. Tadi sudah disinggung di awal bahwa in amaraha atau ahu, ya, nek diperintah dikongkon nurut. Itu bukti ketaatannya kepada Allah lewat kepada suaminya. Dengan semacam itu seorang istri telah melakukan kewajibannya. Maka secara otomatis telah memberikan haknya kepada seorang suami. Kedua, menjaga kehormatan rumah tangga. Terlebih saat satu pasangan ini itu tidak dalam kumpul, artinya lagi pisah misalkan. Ketika seorang suami istri itu pisah, beda tempat, bekerja, ditinggal bisnis atau yang lainnya, itu mampu menjaga kehormatan rumah tangga. Andaikan seorang istri mampu menjaga kehormatan rumah tangganya, maka secara otomatis dia sibuk melakukan kewajibannya, tetap menjaga keutuhan itu, baik dirinya ataupun hartanya. Maka secara otomatis istri tersebut telah memberikan haknya kepada seorang suami. Begitupun sebaliknya, seorang suami pun sama. Ketika mereka sibuk melakukan kewajibannya cari nafkah, maka secara otomatis seorang suami itu telah memberikan haknya kepada seorang istri. Ya kan? Sibuk supaya bojone senang. Itu kan kewajiban suami. Maka dengan kesibukannya, kewajibannya itu, secara otomatis dia telah memberikan haknya seorang istri. Apa saja haknya seorang istri? Haknya seorang istri dinafkahi, diberikan pengayoman, diberikan perlindungan. Itu hak seorang istri. Makanya kuncinya itu cuma satu. Saling sibuk melakukan kewajiban masing-masing. Tapi alangkah buruknya ketika ada rumah tangga yang mereka itu sibuk akan haknya. Bahkan kadang-kadang melupakan kewajibannya. Orang lakoni haknya, Bu. Orang lakoni kewajibannya, tapi sibuk mencari haknya. Ini kan hak saya sebagai seorang istri dinafkahi. Ini kan hak saya sebagai seorang suami kudu ditaati. Sibuk. Kamu perempuan tidak taat. Kamu suami tidak memberikan nafkah. Artinya mereka itu sibuk masing-masing pada haknya.
kebanyakan tuntutan. Suami nuntut istri kongkon patuh, istri nuntut kongkon marang suami memberikan nafkah yang layak, misal. Kalau itu yang terjadi, nggak bakalan urip seneng, Bu. Yang ada adalah selalu kekurangan dan keburukan terus. Mai 10.000 kurang, 20.000 menjet, 50.000 masih tidak terima, 100.000 per hari loh ya, 100.000 roto senyum sidik, 200.000 lumayan sumringah, 1 juta berlebihan itu. Sadina 1 juta tuh apa, Bu? Mangan paling sapiring, ya kan? Paling sapiring. Ditabung, Pak. Sadina berarti 3 piring, ditabung. Jadi jangan sibuk dengan haknya. Jangan sibuk nuntut hak maksudnya ya. Jangan sibuk nuntut haknya masing-masing. Tapi sibukkanlah kalian akan kewajibannya masing-masing. Karena saking tidak memperhatikan kewajibannya sebagai pasangan, mereka itu kadang-kadang lupa bahwa ada hak yang harus diberikan kepada pasangan itu. Duwe bojo paras ayu, bersolek, paes, berhias, selfie cepat, upload sosial media, dinikmati laki-laki lain. Ya kan, misalkan. Artinya dia itu tidak menjaga haknya seorang suami untuk menikmati kecantikan seorang istrinya. Yang harusnya dinikmati sendiri, rame-rame, Bu. Atau seorang suami, saking loyalnya misalkan, bisnis kerja, dapat upah, dapat untung, royal sama teman-teman, ditraktir segala macam, sehingga yang seharusnya dibawa pulang untuk memberikan kesenangan kepada sang istri, itu berkurang, itu pun tidak baik. Bersosial itu perlu, karena kita itu makhluk sosial, nggak bisa kita hidup sendiri, Bu. Karena kita makhluk sosial. Tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak akan bagus dalam kehidupan, apapun itu. Termasuk ibadah, Bu. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, tidak baik. Dan Allah paling tidak senang dengan sesuatu yang berlebihan. Jangankan yang bersifatnya duniawi, yang bersifatnya ukhrawi pun kalau berlebihan, tetap Gusti Allah boten remen. Ngantuk-ngantuk dipaksa. Ngantuk ya tidur, sudah. Itu kunci kebahagiaan sing paling bagus. Ngantuk ya wis turu, selesai, Bu. Ngantuk tidur, bangun tidur, alhamdulillah, semuji syukur marang Gusti Allah, asidine urip, selesai, Bu. Gusti Allah malah seneng, Bu. Dipaksa-paksain dikiran, wiridan, baca Quran, ngantuk, malah salah macane. Mendingan tutup, tidur, bangun tidur, muji syukur. Jangan bersulo, ya. Jangan apa?
Ngersula, bahasa Indonesia apa sih ngersula, Bu? Apa? Hah? Mengeluh. Ngegerendeng, abang ngegerendeng. Oh, ngeluh. Gromit. Ngomel-ngomel. Oh, jangan mengeluh, jangan ngomel-ngomel. Aduh, ngene iki, dong ini ngaji, dong ini harusnya itu. Aku kalah karo setan, kalah beneran, Bu, jangan karo setan ya. Jangan, setan ya jangan dimanja, Bu. Setan tetap kalah, Bu. Terus tujuannya setan bujuk yang ridu marang menungso. Ibn ucul saka imane tangkur alhamdulillahilladzi Dimuteri. wa ilaihin nusur kok artinya tetap esindeni iman marang Gusti Allah. Berarti kan gagal setan nek membujuk manusia supaya tidak beriman lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya setan ben atine menungsa ilang saka Gusti Allah. Orang duweni iman. Tapi ternyata najan enggak tahajud, najan bacaan Qur'ane ora dilanjutkan, najan dikirane kelewat, najan ibadahnya itu terlewati misalkan. Tapi ternyata bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, duweni rasa syukur marang Gusti Allah karena asih duweni kesempatan untuk melakukan kebaikan, setan kalah berarti. Jenengan jangan merasa kalian itu kalah sama setan. Jenengan tetap isi menang. Dikira neng jenengan malah bangun tidur ke ngeluh. Setan malah seneng banget. Bagus, pinter gue. Memang Tuhan gue ora jegot jadi pangeran. Memang Tuhan itu seperti itu. Enggak seneng karo awakmu Gusti Allah ke. Gusti Allah ke ora seneng karo awakmu, makanya digawe ngene uripmu. Kowe ridune setan. Rayuannya setan itu seperti itu. Wis gen melu aku jare iblis. Ikut saya, urip seneng bebas enggak ada aturan, tanpa aturan bebas sebebas-bebasnya. Urip kayak urip ning alam surga. Kowe marah-marah silahkan marah-marah, luapkan kemarahanmu supaya orang jadi udun. Jare iblis. Boleh halal marah-marah itu, enggak apa-apa. Silakan melakukan kemaksiatan, korupsi, makan apa saja yang menurutmu enak, makan tanpa pantangan. Apa itu haram-haram? Enggak ada haram itu. Kabeh ning alam dunia halal hukumnya dari iblis loh ya. Halal wis dipangan nih. Ora babi ora halal. Itu bujuk rayu. Jadi ketika jenengan bangun tidur pagi-pagi terus mengeluh, itu iblis itu kepuk tangan. Berhasil rayuanku. Maka jangan pernah ketika kalian itu melewati satu momen walaupun bentuknya ibadah, melewati momen bentuk ibadah terus jenengan itu merasa menyesal karena tidak melakukan ibadah tersebut, malah sing menang setan, Bu. Sudah nggak usah merasa menyesali. Biasa-biasa saja bangun tidur, alhamdulillah, esindeni urip, esindeni pangeran, esindeni iman, sembahyang madhep ngulon, selesai, Bu. Kudu sing seneng urip. Sebab kenapa? Wong urip ning alam dunya. Seseneng apapun, sekaya apapun, biarpun kemasyhuran yang kau dapatkan di alam dunia, aizah uripmu, ya, mulia hidupmu di alam dunia, tapi andaikan ketiadaan iman dalam hatimu,
maka itu tiada artinya. Nggak akan ada harta, nggak akan ada anak. Ya, nggak ada anak, harta, pasangan itu kelak yang bisa membantumu, itu nggak ada. Yang bisa adalah amal baikmu, rasa kehambaanmu karo Gusti Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengerti dirinya sendiri, niscaya dia akan tahu siapa Tuhannya. Makanya Bu, wong urip ning alam dunya, nek wis berdamai dengan dirinya sendiri, maka hidupnya itu pasti akan bahagia. Karena sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, melihat kejadian apapun, dia tidak akan pernah terpengaruh terhadap kejadian itu. Karena hakikatnya dia telah mengetahui kabeh inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kabeh keparingane Gusti Allah, besok pun bakal balik maring Gusti Allah. Dimai suki, syukur kelawan sedekah. Dimai melarat, syukur kelawan sabar. Dimai sehat, tetap syukur marang Gusti Allah kelawan perbuatan saya. Dimai sakit, tetap syukur marang Gusti Allah, karena bisa jadi itu penebus dari dosa-dosa yang dilakukan. Jadi kabeh urip ning alam dunya atine wis tetep, wis mantep, wis madhep marang Gusti Allah, sudah berdamai dengan dirinya sendiri, niscaya hidupnya itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, kemapanan jiwa, ya, pemahaman pikir yang senantiasa membawa kita pada kebaikan-kebaikan dan dimudahkan untuk melaksanakan nilai-nilai agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syafina wa karimatuhina wa ala Muhammad wassallim wa radda barakatuh ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa amalin la yurfa. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al wa iyyakum min ahli sirri wad dar. Allahumma razuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa'adah. Allahumma ahkina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.